mitos. Kenapa Siti Maryam ketika melahirkan bersandar ke pohon kurma? Kenapa tidak ke ranting-ranting gitu ya, atau ke mana? Diteliti oleh mahasiswa biologi sama kimia. Ternyata hasilnya adalah ada menurut mereka ya, menurut Pak Imam itu ada zat yang memberhentikan pendarahan seketika. Itu kan isyarat ilmiah. Nah, itu kan jadi riset, jadi teori, gitu ya, jadi teori. Nanti dilihat, nah semacam itu yang disebut dengan outcome based education. Satu yang disebut outcome based education adalah apa yang bisa mahasiswa lakukan setelah belajar mata kuliah ini. Bukan kurikulum itu selesai, kejar target, bukan. Jadi apa yang bisa lakukan, satu itu. Dan yang kedua, luarannya adalah produk ataupun apa yang bisa digunakan oleh kita dan orang lain. Mungkin itu di level kelima di Bloom, meng-create, ya nggak? Meng-create. Jadi kalau mahasiswa, kalau kita sudah tidak lagi memahami, mengetahui, tapi sudah langsung ke level menganalisis, mengklasifikasi atau membedakan. Nah, nanti sebetulnya akan lebih dijelaskan oleh yang lain ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saya mengajar digital tafsir. Kemarin Pak Arif ya bilang Bu Atika saya digital tafsir, saya pegangnya digital tafsir Pak. Tapi ada Pak Maulana Hasan dari IF. Jadi kelebihan UIN Bandung itu setelah saya bukan roadshow ya, setidaknya mengadakan benchmark ke ITB, ke TLU. Kalau ke TLU itu lebih ciri khasnya dia membaca pasar. Kalau ITB IT-nya ke perusahaan, ke industri. Kalau UIN Bandung itu ke public service. Kenapa public service? Karena kawan-kawan di UIN Bandung itu lebih menggunakan Android. Ketika saya minta kerjasama dengan ITB, Prof. Jaka sendiri minta Android, aduh saya harus belajar lagi. Loh, harus belajar lagi? UIN sudah biasa dengan seperti itu. Bahkan mahasiswa IAT itu dikasih template Android, dia tinggal masuk-masukkan coding jadi aplikasi Asbabun Nuzul. Jadi di IAT Bandung itu dia punya lab IAT, di dalamnya berbagai aplikasi. Ada aplikasi tafsir, Asbabun Nuzul, tafsir Nusantara dan lain sebagainya. Itu karena outcome based education. Jadi sekarang sudah beralih seperti itu kurikulumnya. Bukan hanya kamu pengen nilai berapa, aku pengen A, terus ngisi soal selesai. Tidak. Tapi setelah belajar itu dia bisa apa? Nah itu yang ini berkaitan dengan Howard Gardner dengan kecerdasan majemuknya, ya enggak? Jadi ketika saya ngajar tafsir, anak-anak luar biasa. Ada yang tafsir berbasis komik, it's okay, nggak masalah. Jadi keluarannya tulisannya tafsir tapi isinya komik, gitu. Misalkan awas loh, bodimu ada yang ngincar, sudah pakai jilbab, gitu ya. Nah semacam gitu. Nah itu kan namanya berorientasi kepada mahasiswa atau student. Jadi dia passionnya di mana? Ada lagi yang hobi, dia karena dia beternak madu, dia bikin tafsirnya tafsir ilmi tapi hanya madu. Saya sampai tercengang, ternyata madu itu banyak sekali levelnya. Lebah itu, iya tuh begini. Wow. Jadi terlihat passion mahasiswanya. Jadi dari 5 kelas ya, memang tidak banyak. Ada 5, 10 yang punya passion. Yang terakhir itu ada yang membuat live chat Al-Quran. Menggunakan aplikasi live chat, itu integratif dari aplikasi, kemudian kemampuan dia memahami teks tafsir. Jadi dia masukkan Asbabun Nuzul di sana, ayat Quran di sana, gitu ya. Tapi dia baru terjemah. Jadi karena yang namanya digital itu
Ya, jadi kami sedang mengekstrak asbabun nuzul. Di dalam asbabun nuzul itu ada tokoh, ada tempat. Sehingga kita ingin melihat seberapa banyak Rasulullah bergaul dengan sahabat, dengan komunitas, dengan tempat tertentu. Itu kalau dicari dalam ribu-ribu hadis, susah ya nggak? Tapi kalau berbasis aplikasi tinggal misalkan Yahudi, berapa banyak sih Rasulullah berbicara dengan Yahudi? Berapa banyak berbicara dengan Muslim? Itu sangat membantu untuk penafsiran dan untuk masyarakat di dunia. Jadi itu basic dari pembelajaran yang direncanakan berbasis outcome based education. Sampai di sini bisa terbayang ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, silakan Pak. Syukran lakum.